Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Wana Arta Life sudah terjadi sejak awal tahun 2020. Kasus gagal bayar ini berawal dari dana pemegang polis Wana Arta Life, disita oleh aparat penegak hukum karena diduga berkaitan dengan kasus asuransi Jiwasraya, yang turut membelit nama Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat pada Januari tahun 2020 lalu. Kemudian rekening Wana Arta diblokir Kejaksaan Agung. 2 bulan setelahnya, statusnya naik menjadi disita. Dan sejak dana para nasabah disita, akibatnya nasib ribuan para nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk menanti pokok uang investasi mereka di PT Wana Arta Life tidak kunjung dikembalikan kepada mereka sampai detik ini. Melihat kejadian tersebut, kami gabungan dari nasabah asuransi Wana Arta yang bernama Persatuan Pemegang Polis Asuransi Wana Arta P3W dan Forum Masyarakat untuk Keadilan Formula pada Rabu pagi, tanggal 30 Maret tahun 2022 menggelar aksi damai di Gedung OJK Wisma Mulia, Jakarta, untuk menyampaikan tuntutan kami. 1. Kami meminta pertanggungjawaban OJK untuk mengembalikan uang kami sesuai undang-undang dibentuknya OJK, untuk melindungi harta dan aset untuk dikembalikan kepada pemegang polis. 2. Menunda sementara pencabutan izin PT Wana Arta sampai jelas duduk perkaranya dan tidak merugikan pemegang polis. 3. Berapa aset yang masih ada untuk bisa mengembalikan uang premi pemegang polis. 4. Meminta laporan keuangan hasil audit OJK tahun 2020 dan tahun 2021. Ya, kalau ada informasi yang menyatakan bahwa pengacaranya belum dibayar, ada informasi lain, ya kalau pengacaranya belum dibayar, dia belum melakukan tugasnya dia, ya menurut saya ya wajar. Ya, terus kami sudah melakukan komunikasi ke manajemen Wana Arta. Ayolah kami bantu untuk komunikasi ke PN Jakarta Pusat. Ada masalahnya di mana? Terus diam saja lah. Terus kita ini kan nasabah, nggak ada hubungannya dengan kasus itu. Lah kalau datang ke pengadilan negeri pasti ditolak. Nah, kira-kira seperti itu. Pak, ini Siap. Saya mendengar berita bahwa OJK memperbolehkan, itu benar atau salah ya? Kalau salah harus koreksi. Ya. OJK memperbolehkan bahwa Wana Arta menjual aset-aset atas pengetahuan dari nasabah. Itu benar nggak? Nah, itu tadi kami juga sudah tanyakan. Dan tadi sih OJK bingung kok bisa dalam kondisi saat ini aset aja yang terjual. Harusnya ini, kalau OJK tadi bilangnya nggak boleh, ya kan? Ini kan tidak boleh. Tapi ini saya nggak tahu ya permainannya seperti apa. Ya bayar bisa menjawabkan OJK kan, ya kan? Jadi kami sudah tanyakan itu, kenapa ini bisa ada penjualan aset segala macam, gedung dan mobil, ya kan? Ini kan karena ini kan akan merugikan kita. Sedangkan aset yang hilang aja belum ditarik balik. Karena OJK ini kan sebenarnya punya wewenang untuk menggugat Wana Arta untuk menarik aset kembali. Kenapa itu nggak dilakukan? Kami malah memberi izin. Saya tahu memberi izin atau enggak ya? Malah sudah terlihat. Tadi alasannya dia baru tahu. Karena kita sodorkan bukti, dia bilang, bisa ya. Nah, kita sodorkan fakta dan bukti bahwa ini terjadi. Tadi kan kata Bapak itu bilang bahwa Barreskrim untuk itu harus bukti sebagainya. Maka itu kan bisa jadi bukti Pak, bahwa itu sudah pelanggaran pidana. Ya, tadi kami kembalikan Pak. Karena kan OJK sudah tahu, ya kan? Nah, ya harusnya ya gimana penanganan OJK? OJK ini kan yang melindungi kami Pak. Ya harusnya OJK yang action. Karena gini, kami pun kan butuh menggali bukti segala macam. Kalau di OJK kan komplit Pak. Dia mengaudit semuanya. Dia bisa menelusuri, men-trace. Ya kan? Ya harusnya dia yang lebih bisa action. Ambil bagian gitu loh. Saat pertemuan tadi Pak dengan pihak OJK itu, dari OJK sendiri itu langkahnya seperti apa ke depannya aja? Ya kalau dia dari OJK cuma bilang dia sedang menyelidiki, mengawasi. Hanya seperti itu. Ya, sedang menyelidiki lebih intens, mengawasi lebih intens. Berapa lama? Dimulai dari 3 bulan yang lalu, dari Desember ya Pak. Makanya kita bertanya kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu? Ya kan, harusnya dari 2 tahun yang lalu, jadi aset kita nggak kemana-mana. Tapi dia alasan ini inovasi OJK.
ya kan? Kita aja kalau inovasinya bagus, silakan lakukan. Tapi jangan sampai inovasinya merugikan kita. Tolong dengarkan nih Pak Pemerintah, Pak Presiden, tolong menteri-menterinya dengarkan suara kami. Kami akan beraudiensi dengan aparat pemerintahan, terutama Menko Polhukam dan Istana Presidenan. Ini dari saya dan silakan dari teman-teman semuanya, para nasabah, seperti itu. Ya, saya hanya sedikit menambahi dari keterangan Pak Yohanes selaku Ketua P3W dan dengan Pak Joko. Tadi setelah kita adakan aksi ke OJK, ya, kita lanjutkan dengan ke pelaku usaha, yaitu Wana Arta yang beralamat di Mampang. Sebenarnya sih kami mau berjalan dengan baik-baik saja. Ya, kami sudah lakukan ini dengan mau bermediasi dengan pihak Wana Arta. Ya, sudah berkali-kali kami mengajukan mediasi, ya tanggapannya seperti itu. Sebetulnya bola liar itu keluar dari Wana Arta. Kalau dia bisa mediasi, kemungkinan para nasabah tidak sesetres seperti saat ini. Karena sudah 2 tahun. Kami mengikuti kasus ini sejak pengajuan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, waktu itu kami berjuang untuk memperjuangkan barang yang katanya diblokir, naik status, disita pada bulan April, terakhir dirampas oleh negara. Di sini kami perlu tekankan, Wana Arta itu adalah suatu perusahaan asuransi yang bergerak sejak tahun 1974. Dengan usia dalam berbisnis asuransi itu lebih dari 46 tahun. Nah, pertanyaan kami ini para nasabah, apakah asetnya cuma 2,4 T yang dirampas? Kami jujur aja tidak mau dikaitkan dengan proses hukum. Itu domainnya Wana Arta. Karena kami mengelolakan uang di Wana Arta itu taruhnya di Wana Arta. Ya, masalah kasus hukum atau apapun itu bukan tanggung jawab kami. Ya, jadi kami juga minta kepada dalam hal ini kami minta kepada dua belah pihak, khususnya kepada pemerintah, yaitu Bapak Presiden. Kami ini menjawab permohonan daripada Menteri Keuangan beberapa tahun yang lalu dengan adanya tax amnesty, yaitu investasikanlah uang Anda di dalam negeri supaya perekonomian di Indonesia bisa menggeliat. Bagaimana bisa mau sukses Indonesia kalau seandainya tax amnesty kedua ini sudah tidak ada lagi kepercayaan untuk menginvestasikan dana tersebut di negeri tercinta kita ini. Ya kan? Ini kan ada tax amnesty jilid 2 yang dihimbau terakhir bulan Juni nanti. Ya, para investor diminta untuk menarik investasinya di Indonesia supaya ekonomi Indonesia itu bisa berkembang. Kita tahu ya, dengan IKN ini negara membutuhkan dana. Kita tahu itu. Tolonglah dana kami itu dikembalikan, jangan dirampas. Kami bukan koruptor loh. Sekali lagi, kami adalah nasabah, bukan koruptor. Kami jelaskan, uang kami bukan hasil korupsi. Uang kami bukan hasil korupsi. Kalau masalah rampas uang para koruptor, kami dukung. Kalau perlu ada undang-undang pemiskinan para koruptor. Kenapa undang-undang itu tidak dibuat? Tidak ada, bisa terjadi senjata makan tuan. Iya kan? Betul lah, semakin banyak yang kita saksikan akan masuk. Sampai ada di Komika mengatakan, jangan Anda minta keadilan. Tidak ada yang gratis. Keadilan itu harus dibeli. Ya, setelah kita mengikuti persidangan di sana, di sini, di sana, sini, ini semua kami tim. Ya, sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pra-peradilan kami ikutin terus, CA, PMH, sampai dengan kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tipikor, yang mengadili Beni Cokro, Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto. Ya kan, kalau mau dirampas, rampaslah orang yang main duit saham itu, tapi jangan duit kami dong. Kami ada bukti loh, polis-polis.
Ya, para nasabah membeli polis itu karena ada rekomendasi OJK. OJK itu adalah otoritas jasa keuangan, bukan otoritas jasa korupsi, bukan. Ya, seperti kita ketahui. Jadi, nah dengan keadaan label itu kita terjamin. Sama seperti kita menaruh uang di bank dengan adanya LPS. Ini pun kita tidak tahu sampai sejauh mana kredibilitas LPS terhadap uang kita yang ada di bank. Bila bank itu dilikuidasi, tanda tanya besar. Kita nggak tahu, karena kami tidak menuduh. OJK itu mendapat anggaran besar dari pemerintah, dari APBN, yang mana dibayar oleh uang rakyat, yaitu uang kami dari pajak. Bekerjalah yang seoptimal. Saya tidak bilang OJK tidak bekerja, tidak. Tapi kalau seandainya OJK bekerja sesuai dengan SOP dan peraturan undang-undang, niscaya kasus ini bisa kita tekan, bahkan tidak terjadi. Bila mana ada laporan keuangan yang mencurigakan, dari situlah OJK harus bergerak. Nah, di POJK itu apakah ada peraturan OJK yang berani menindak dari para anggotanya? Ya, kalau cuma sekedar himbauan, sejak Februari 2020 OJK sudah menghimbau. Ya, OJK sudah menghimbau Wana Arta untuk cari investor baru, injeksi dana, tapi realitanya mana? Jangan sampai ada rumor yang mengatakan ada main mata antara mereka. Apalagi akan terjadi pergantian Dewan Komisioner OJK di bulan Juni-Juli ini. Jangan sampai ada rumor yang mengatakan dengan mencabut izin usaha Wana Arta, OJK lepas tangan. Ibarat cuci tangan, pelaku usaha cuci muka. Jelas. Nanti kalau ada Dewan Komisioner OJK yang baru, mereka akan lebih tidak bertanggung jawab lagi, karena itu bukan dalam masa jabatan kami. Begitu, Pak. Ya, jadi saya rasa kami dalam hal ini milih dua belah pihak. Satu, tolonglah Wana Arta. Ya, juga dengan pemerintah. Kami tidak nuntut banyak kok. Kembalikanlah uang kami, hak kami. Kembalikanlah uang kami, hak kami. Ya, kalau pemerintah, uang kami itu bukan hasil korupsi. Kami bukan koruptor. Simple. Ya kan? Kasihan sudah 10 orang yang meninggal. Ya, yang meninggal pun asuransinya tidak bisa di-cover. Ya, banyak sekali lembaga keuangan yang memanfaatkan kasus Jiwasraya untuk melakukan tindakan gagal bayar. Jelas, Pak. Jadi ada 3 alasan pokok. 1, kasus Jiwasraya. Kedua, pandemi COVID. Jelas, Pak ya. Ketiga, dia beranggapan ini force majeure. Saya tidak termasuk force majeure. Keempat, akan menambah lagi satu alasan yang kuat bagi pelaku usaha untuk tidak membayar kami, karena izinnya akan dicabut oleh OJK. Dengan OJK mencabut izin Wana Arta berarti akan menambah kesengsaraan, menambah lama penderitaan para nasabah. Kalau sudah dicabut apa, Pak? Karena kalau dicabut, sedangkan Wana Arta sedang melakukan kasasi. Ya, kalau seandainya memori kasasi daripada kejaksaan ditolak oleh MA, berarti kan uang itu dimenangkan oleh Wana Arta. Kalau perusahaan izinnya dicabut, uangnya mau kemana? Ini akan terjadi seperti First Travel dan Cipaganti. Ya, kami beruntung punya perkumpulan yang sah secara hukum, P3W. Ya, teman-teman juga sini ada, ya kan? Jadi saya pikir tolonglah diperhatikan oleh pemerintah masalah ini. Ya, jangan membuat sengsara, timbulkan rasa kepercayaan ya dari masyarakat atau rakyat Indonesia ini terhadap pemerintah. Terutama khususnya ya saya minta perhatian dari Bapak Presiden yang termulia, Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, ya selaku pemangku jabatan, juga Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Ya, kami mohon kiranya mendapat perhatian. Kenapa kami selama 2 tahun ini tidak disentuh-sentuh, sedangkan yang masalah robot, binari dengan kuis itu langsung cepat ditangani. Betul, Pak? Betul. Ya kan, kami ini nasabah. Ada apa semuanya itu? Ya, kami sudah RDP ke RDPR, kami sudah laporan ke Gedung Bundar, kami sudah laporan ke sana sini, tetap seolah-olah dalam tanda kutip kebal hukum.
Begitu Pak ya, depan hukum ya. Jadi tidak ada sama sekali uang belum tersangka kok barang dirampas disita, ya kan? Mau sita-sita aja, bosnya punya, masa kita punya uang? Begitu maksudnya. Ya kan, tadi kami sebetulnya mau mediasi dengan Wanarta, kami datang sendiri ke kantor Wanarta. Tapi rupanya informasi ini bocor pada saat kami ke OJK. Karena di situ ada mata-mata. Pada saat kita ke sana berbarengan membutuhkan waktu, kantor sudah kosong. Bapak lihat sendiri kan, kantor kosong kan? Yang tidak seperti biasanya. Ya sebenarnya kami ini nasabah, investor, bukan debt collector. Ya kami berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Kami tidak destruktif, tapi kami mau menjalin komunikasi, ternyata seperti itu hasilnya. Sekali lagi kami mohon, perhatikanlah uang kami, kembalikanlah uang kami, ya baik kepada pemerintah, baik juga kepada pihak Wanarta.